Membunuh makhluk abadi. Benda ini langsung menyerbu darah abadi. Terlebih lagi, benda itu sangat ganas, berubah menjadi seberkas cahaya pedang. Benda itu menebas, seolah-olah akan melenyapkan darah ini. Namun, setitik darah ini sungguh istimewa. Benda itu masih hidup, memiliki kekuatan hidup yang misterius. Meskipun terkena serangan, benda itu tidak pecah. Sebaliknya, tulang jari Si Hao yang merasakan sakit yang hebat, langsung patah. Hal ini membuat ekspresi semua orang berubah. Cahaya ilahi ini terlalu tirani. Terlebih lagi, jarinya yang terputus benar-benar akan hancur. Kerusakannya tidak sesederhana itu, sebenarnya akan berubah menjadi bubuk. Untungnya, saat ini, seberkas darah abadi ini bersinar, memasuki tulang jarinya, memulihkan luka-lukanya. Terlebih lagi, jari yang patah itu terhubung, dengan cepat sembuh. Ini semua terjadi dengan sangat cepat. Cahaya merah gelap berkelap-kelip, cahaya warna-warni yang menguntungkan melonjak, jari Si Hao segera menjadi sama baiknya seperti sebelumnya. Tidak hanya tulang jarinya yang sembuh, bahkan dagingnya pun tumbuh kembali. Cahaya ilahi ini terlalu menakutkan, bagaimana mungkin seseorang bisa menyatu dengannya? Kelinci giok bulan mengerutkan mulut kecilnya, berteriak kaget. Ini jelas bukan hal biasa, hal ini terlalu menakutkan. Ini hanya seutas esensi yang merembes keluar dari guillotine pembunuh abadi. Jika itu adalah keseluruhannya, bahkan seorang dewa sejati mungkin akan ditebas jika dia datang. Bagi Si Hao, hanya seutas cahaya ilahi ini saja sudah sulit untuk dihadapi. Hal ini bahkan akan membuat mata makhluk tertinggi menjadi merah. Darah abadi juga mengejutkan. Jika niat membunuh tidak disempurnakan oleh abadi masa lalu, menghilangkan semua materi berbahaya, itu tidak akan terbayangkan. Tetua Agung berkata, "Ini adalah kebenaran. Jika darah abadi langsung mengalir keluar dari tubuh dewa sejati, tanpa diproses, maka setetes saja sudah cukup untuk memusnahkan orang-orang setingkat Si Hao, tidak akan ada ketegangan." Alasan mengapa dia bisa memurnikannya, menyatu dengan setetes darah ini, sepenuhnya karena hanya ada materi yang menguntungkan dan menguntungkan yang tersisa. Cahaya ilahi muncul kembali, melemparkan dirinya sendiri, masih menyerbu ke arah darah abadi. Dengan suara kaca, Si Hao benar-benar menghancurkan kristal itu, melepaskan setetes darah lengkap. Semua itu mendarat di jari telunjuk tangan kirinya, merah terang dan penuh, seperti berlian darah yang bersinar, tampak seperti awan warna-warni yang terkondensasi. Kali ini, seberkas esensi itu tiba-tiba menyerbu ke jarinya, menyatu dengan darah abadi itu, terus-menerus menebas, menyerang dengan panik. Di bawah suara KAKA, bukan hanya daging Si Hao yang hancur parah, tulang jarinya retak lagi, pemandangannya mengerikan. Ini hanyalah jenis siksaan yang tak tertahankan. Untungnya, ada darah abadi untuk segera memulihkan tubuh Si Hao yang terluka, langsung menyembuhkan jarinya, semua bagian yang rusak menutup. Begitu saja, cahaya ilahi itu seperti seberkas cahaya pelangi, terus-menerus masuk dan keluar, menghancurkan jari Si Hao, dan kemudian jari itu akan beregenerasi lagi dan lagi, sulit bagi orang lain untuk melihatnya. Bahkan akar gigiku menjadi sakit karena menonton ini. Kulit kepalaku menjadi mati rasa. Ada bulu kuduk yang menutupi seluruh tubuhku. Itulah evaluasi Cao Yusheng, semut bertanduk surgawi, dan kelinci giok bulan. Mereka belum pernah melihat penderitaan seperti itu selama kultivasi. Jarinya terus-menerus hancur dan kemudian beregenerasi. Jari Si Hao disempurnakan lagi dan lagi. Sum-sum tulangnya, daging dan darah, dan bahkan tulang, terus-menerus hancur, dan kemudian diciptakan kembali lagi dan lagi. Akhirnya, jarinya berkilauan dengan cahaya, seperti jari seorang yang abadi, terlalu luar biasa. Selama kurun waktu ini, cahaya itu terus-menerus menebas darah abadi itu, berulang kali bercampur menjadi satu. Cahaya ilahi ini awalnya berwarna merah tua, sekarang bahkan lebih mencolok, seolah-olah telah dibasahi darah. Akhirnya, Si Hao sudah tidak bisa lagi merasakan sakit, karena sudah mati rasa. Namun, siksaan yang mengerikan itu masih berlanjut. Masih belum cukup, jika ini terus berlanjut, aku masih tidak akan bisa memurnikan garis cahaya ilahi ini. Si Hao mengerutkan kening. Jika bukan karena setetes darah abadi ini, tangan kirinya pasti sudah lama hancur, mustahil untuk dipertahankan. Garis esensi itu terlalu mengerikan, tidak ada yang tidak bisa dihancurkannya. Dia mengolah kitab suci yang tidak dapat dihancurkan, tubuhnya jauh lebih kuat daripada orang lain di generasinya, tetapi masih mudah terkoyak. Ini bukan karena dia tidak cukup kuat, melainkan karena cahaya ilahi itu terlalu luar biasa. Layak menjadi esensi guillotine pembunuh abadi, mampu memotong apa saja.
Sungguh luar biasa, harta karun tertinggi yang tak ternilai. Si Hao sakit kepala. Jika ini terus berlanjut, dia akan menyiksa dirinya sendiri tanpa alasan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Alasan utamanya adalah karena alam kultivasinya saat ini terlalu rendah, sementara aliran esensi ini terlalu tinggi, tidak termasuk alam fana. Kenyataannya, statusnya di alam fana sudah cukup tinggi. Hanya saja secara komparatif, ketika berhadapan dengan makhluk non-fana ini, dia masih belum cukup kuat. Akhirnya, Tetua Agung mengambil tindakan, menekannya dengan kekuatan sihirnya yang tak tertandingi, memberi Si Hao waktu, ruang bernapas untuk memikirkan cara. Kolam petir, sempurnakan untukku, teriak Si Hao. Pada akhirnya, dia hanya bisa menggunakan petir. Lagi pula, cahaya ilahi diperoleh dari kesengsaraan surgawi, jadi itu seharusnya berhubungan erat dengan petir. Ruang di antara alisnya bersinar, kolam petir kecil muncul di jarinya, mengumpulkan seberkas cahaya itu di dalamnya, melakukan penyempurnaan. Namun, segera setelah itu, seberkas cahaya itu menembus kolam petir, terbang keluar. Tidak mungkin itu akan dihancurkan, masih terjerat di jari telunjuknya, menyerang darah abadi itu. Wah, perlahan-lahan menjadi tenang. Tetua Agung berteriak dengan waspada. Itu karena setelah waktu yang lama berlalu, seberkas esensi ini bergabung dengan tetesan darah merah tua itu. Keduanya terjalin, berubah menjadi satu entitas, tidak lagi terpisah. Itu menyerap esensi darah abadi. Tetua Agung berkata dengan suara cekung. Si Hao mencoba menghentikannya, tetapi tetap tidak berguna. Darah abadi juga tampaknya menyerap cahaya ilahi ini. Keduanya saling melahap, terus bercampur, berubah menjadi satu tubuh. Tentu saja, pada akhirnya, cahaya ilahi tetaplah yang memimpin, memiliki sifat ofensif yang hebat. Akhirnya menjadi damai. Tetesan darah menyimpan seberkas cahaya ilahi, menyatu dengan jari telunjuk Si Hao. Selama proses ini, jari telunjuk tangan kiri Si Hao hancur entah berapa kali. Sekarang, jari telunjuk itu berkilau dan bersinar, menyilaukan dan gemilang, mengandalkan darah abadi untuk pulih. Hasilnya, sekarang, jari telunjuk itu menjadi satu dengan jari telunjuknya. Si Hao memasuki pengasingan. Setelah memverifikasi bahwa ia berhasil mengumpulkan seberkas cahaya ilahi ini ke jari telunjuk tangan kirinya, dalam beberapa minggu berikutnya, ia terus memeliharanya, dan kemudian memurnikannya, mengubahnya menjadi bagian dari dirinya sendiri. Sementara itu, selama setengah bulan ini, Tetua Agung tidak pergi, menggunakan kekuatan magisnya yang tak tertandingi untuk membantunya memurnikannya. Pada akhirnya, tetesan darah abadi dan cahaya ilahi itu hancur, berubah menjadi pola-pola misterius, helai demi helai memasuki setiap inci jari telunjuknya dan tulang-tulangnya. Seluruh darah dan tulang tubuhku, jika aku mengubah semuanya menjadi keadaan ini, apa yang akan aku takutkan? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Ini adalah jenis transformasi. Dia menjentikan jarinya dengan ringan, kekuatan yang dihasilkan mampu dengan mudah menghancurkan artefak berharga yang kuat, sama sekali tanpa usaha. Terlebih lagi, ketika dia menggunakan semua kekuatannya, kekuatan magis yang melelahkan, dia bahkan bisa menembakkan seberkas cahaya ilahi merah tua dari jari telunjuknya. Itu menghancurkan segalanya, tak terhentikan, tidak ada yang mampu menahan kekuatannya. Dengan jari ini sebagai titik awal, aku akan membuat anggota tubuhku berubah. Pada saat itu, kekuatanku akan meningkat pesat. Dia percaya bahwa pada saat itu, anggota tubuhnya akan mencapai surga, mampu mendominasi seluruh dunia, menunjukkan kekuatan yang paling dahsyat. Si Hao mengasingkan diri selama 2 bulan lagi, mengkonsolidasikan segalanya. Pada akhirnya, ketika dia yakin tidak ada lagi kekurangan, barulah dia meninggalkan celah itu. Cahaya ilahi dan darah abadi tidak dapat dibedakan dengan jari telunjuk tangan kirinya, sepenuhnya menjadi satu. Lebih tepatnya, jari telunjuk Si Hao tampaknya telah mengalami kelahiran kembali setelah ini, sebuah transformasi. Saatnya meninggalkan celah itu. Akhirnya, Si Hao meninggalkan celah itu. Dia akan menerobos ke alam pemisah diri, tetapi tidak di sini. Sebaliknya ingin meninggalkan celah itu, bermandikan darah musuh, maju dalam pertempuran yang paling intens. Tentu saja, dia juga ingin memasuki tanah rahasia legendaris, mencari peluang besar. Misalnya, pegunungan pengobatan ilahi, hutan binatang surgawi, laut kehilangan, tanah abadi kuno, bahkan daerah paling misterius bagi pihak lain, daerah pemakaman kuno. Si Hao tidak mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman lamanya, langsung pergi. Dia akan meninggalkan celah itu lagi, kali ini, dia tidak akan kembali tanpa hasil apapun. Pegunungan pengobatan ilahi, hutan binatang surgawi,
Kedua tempat itu mengelilingi tanah kuno yang aneh. Aku harus berjalan-jalan di daerah itu juga. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Tuo Guyulong memperoleh peta kulit binatang itu, bahkan menarik seseorang dari daerah terlarang karenanya, jadi si Hao tentu saja tertarik juga. Kali ini, dia sangat rendah hati, tidak mengganggu siapapun. Dia menemukan hari untuk berangkat, dan kemudian mengikuti pasukan utama keluar. Sekarang, setiap setengah bulan atau lebih, akan selalu ada pertempuran hebat di luar celah itu. Makhluk asing ingin menyerbu, sementara makhluk kuat di Imperial Pass ingin melatih orang-orang mereka, memungkinkan mereka untuk secara langsung mengalami teror musuh, serta kekejaman perang. Ini dimaksudkan agar suatu hari, ketika sesuatu yang tak terduga terjadi di Imperial Pass, mudah-mudahan, akan ada pasukan berdarah besi, dan bukan bunga yang tumbuh di rumah kaca. Meskipun dia sudah meninggalkan celah itu sekali, Si Hao masih terpesona oleh medan perang yang luas, padang pasir yang tak berujung, tulang-tulang kering yang tak terhitung jumlahnya. Padang pasir itu sendiri bahkan diwarnai dengan warna darah. Ketika menatap dari kejauhan, mayat-mayat dapat terlihat satu demi satu. Mereka ada di mana-mana, teriakan perang mengguncang langit. Kali ini, mereka terbagi menjadi dua kelompok. Orang-orang yang datang lebih awal telah bertempur hampir sepanjang hari, meninggalkan banyak sisa-sisa kerangka, pemandangan yang terlalu mengerikan untuk ditanggung. Kelima naga keluarga Wang juga datang, bertarung di sini. Si Hao terkejut. Dia melihat panji perang keluarga Wang dari kejauhan, berkibar-kibar tertiup angin, menjulang tinggi tanpa jatuh. Segera setelah itu, dia mengetahui bahwa ini adalah hukuman mereka, yang mengharuskan kelima naga itu membunuh sejumlah ahli di level mereka, atau mereka tetap harus membayar harganya. Semuanya karena klan ini mencoba menyakiti Si Hao di Imperial Pass, melanggar hukum yang tidak dapat ditentang, jadi mereka harus memberikan penjelasan. Di medan perang, Si Hao menyaksikan dari kejauhan. Hanya ketika kelima naga keluarga Wang menyeret kembali beberapa mayat makhluk yang menakutkan, kembali ke Imperial Pass, barulah dia berangkat. Mereka adalah kelompok orang kedua, giliran mereka untuk memasuki medan perang. Kelima naga keluarga Wang benar-benar tangguh. Baru saja, mereka membunuh ahli tingkat atas klan raja. Orang-orang berdiskusi di antara mereka sendiri, sangat terkejut. Meskipun dia tidak merasakan sedikit pun niat baik terhadap lima naga keluarga Wang, Si Hao mengerti betul bahwa mereka pasti kuat, sangat menakutkan. Aku akan bertarung di sini, dan kemudian aku akan menuju ke pegunungan pengobatan ilahi, untuk sementara tidak kembali ke Imperial Pass. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Tepat pada saat ini, raungan besar terdengar dari depan. Apakah Huang datang? Biarkan dia merangkak, aku akan menekannya dengan satu tangan. Berani membunuh raja eks pihakku, dia akan mati di tanganku tanpa pemakaman yang layak. Mereka melakukan ini lagi, setiap kali kita keluar untuk bertarung, selalu ada orang yang menantang Huang. Aku mendengar bahwa 10 ahli hebat generasi muda pihak asing hampir semuanya muncul. Namun, sungguh disayangkan, Huang tidak pernah meninggalkan celah setiap kali. Apakah ada klan kaisar yang datang? Si Hao bertanya. Ada. Aku mendengar bahwa mereka sebelumnya datang ke medan perang, membunuh semua lawan, tidak ada yang bisa menandingi mereka. Seseorang menjawab. Pemandangan itu terlalu mengerikan, dia seperti mesin pembantaian, tidak memiliki emosi apapun. Kemanapun dia pergi, mayat-mayat menumpuk seperti gunung, darah mengalir seperti sungai, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dari samping, seseorang berkata dengan ekspresi pucat. Di alam kultivasi apa dia? Tanya Si Hao. Alam pemisahan diri, tetapi dia membunuh para ksatria hebat alam pelepasan diri, apalagi bukan hanya satu. Seolah-olah tidak ada yang bisa menandinginya di bawah langit. Orang lain menjawab dengan suara cekung. Apakah itu keturunan Anlan atau keturunan Shutuo? Atau apakah itu seorang pemuda klan kaisar dari tanah kuno yang berbeda? Tanya Si Hao. Aku tidak tahu, dia tidak menyebutkan namanya. Seseorang menjawab. Itu karena pemuda ras kaisar itu menunjukkan penghinaan total terhadap semua orang. Ketika ras kaisar itu muncul, dia hanya membunuh, tidak mengatakan apa-apa. Dia menyapu bersih semua musuhnya, meninggalkan gunungan mayat dan sungai darah di belakangnya. Itu benar-benar kekacauan. Inilah ras kaisar, siapa yang tahu berapa puluh ribu tahun akan berlalu sebelum seseorang muncul, tetapi ketika mereka mengambil tindakan, tidak ada yang bisa menghadapi mereka, semua musuh dari generasi mereka akan musnah.
Itu sampai pada titik di mana mereka dapat mengabaikan tokoh generasi yang lebih tua, melintasi alam kultivasi untuk bertarung, tak terhentikan, mampu dengan tangan kosong menghancurkan semua musuh. Di mana dia? Si Hao bertanya. Dia ingin tahu apakah makhluk ini datang kali ini. Dia datang terakhir kali, tetapi aku tidak tahu apakah dia akan datang kali ini. Medan perang terlalu besar, paling tidak, kita belum melihatnya di wilayah ini. Orang itu menjawab. Kali ini, si Hao datang untuk bertarung, untuk mengasah dirinya, tetapi dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri, karena itu terlalu berbahaya. Banyak makhluk asing mencarinya, melihatnya sebagai target yang harus disingkirkan. Itu karena klan asing suka berperang, semuanya sangat berani dan kuat. Mereka tidak tahan dikalahkan terus-menerus oleh satu orang, jadi semua kultivator muda klan yang berbeda berharap seseorang mengambil tindakan, membunuh Huang. Selain itu, mereka harus menebasnya di depan semua orang, atau ditekan oleh makhluk dari dunia yang selalu mereka taklukkan adalah sesuatu yang tidak dapat mereka terima. Mereka telah mencari Huang selama ini, ingin mengalahkannya di depan semua orang, menggunakan ini untuk menebus kekalahan berturut-turut sebelumnya. Saya percaya jika Huang benar-benar datang, pasti akan ada pertempuran yang menentukan. Seseorang berkata. Itu sampai pada tingkat di mana makhluk asing telah mengeluarkan pernyataan, menantang Huang, untuk membuatnya keluar untuk bertarung secara adil di antara dua formasi pertempuran. Makhluk-makhluk dari level lain tidak akan ikut campur, hanya bakat luar biasa generasi muda yang akan melangkah maju. Ketika saatnya tiba, 10 ahli muda hebat dari pihak asing pasti akan muncul, dan demi keamanan, kemungkinan besar akan ada ras kaisar yang datang. Seseorang menduga. Ketika Si Hao lebih memahami situasinya, dia menjadi diam. Dia berterima kasih kepada orang-orang ini, tetapi tidak mengungkapkan penampilan aslinya, terus membantai jalannya ke depan, bertarung dengan pasukan besar asing. Di medan perang ini, alam Dewa Surgawi adalah titik awal, mereka yang di bawah level ini tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung di sini. Orang bisa membayangkan bahwa mereka semua adalah prajurit kuat yang dipilih dengan cermat. Itu karena di dunia luar, mereka yang berada di alam Dewa Surgawi sudah menjadi ahli. Sementara itu, alam Dao Void dan alam pemisah diri adalah kekuatan utama. Meskipun jumlah mereka tidak sebanyak yang ada di alam Dewa Surgawi, kekuatan mereka sangat besar, mampu memengaruhi situasi pertempuran. Adapun para kultivator di alam pelepasan diri, mereka semua adalah tokoh terkemuka. Mereka duduk di atas binatang pemakan surga atau menjulang tinggi di surga, bertarung dengan makhluk setingkat mereka. Tidak banyak ahli di tingkat ini, semuanya tinggal jauh di atas gurun besar, kelompok orang terkemuka. Sedangkan untuk alam makhluk tertinggi, pasti ada beberapa yang datang, saling berhadapan dalam kegelapan. Biasanya, mereka tidak akan dengan mudah mengambil tindakan, karena mereka akan menjadi sasaran para ahli di sisi lain, kedua belah pihak saling waspada. Setelah Si Hao melewati kesengsaraan, kekuatannya meningkat pesat. Meskipun dia masih di alam Dao Void, dia sudah langsung membunuh para ahli alam pemisah diri. Itulah sebabnya dia bisa membantai pasukan, tetap sangat tenang, tidak menghadapi bahaya hidup atau mati. Itu karena dia sendiri sudah bisa dianggap sebagai pasukan tempur tingkat atas. Makhluk-makhluk tertinggi tidak muncul, para kultivator alam pelepasan diri bertarung di langit di atas. Sementara itu, di bumi besar di bawah, Si Hao dapat menerobos pasukan, langsung membuat sejumlah besar darah bermekaran, di belakangnya hamparan mayat putih yang banyak. Tepat pada saat ini, seekor monster berambut merah menargetkannya. Itu berada di alam pemisahan diri, tubuh seperti ular, kepala rambut panjang berwarna darah menari-nari, kilat menyambar. Ekornya menyapu, langsung membelah langit, menebas seperti bilah surgawi, kekuatannya luar biasa. Si Hao mengamatinya dalam hati. Makhluk ini tidak biasa di alam pemisahan diri, seorang ahli hebat. Dia dengan ringan mengangkat tangan kirinya, memadatkan seni pedang, dan kemudian mengiris ke depan. Seberkas sinar cahaya berwarna merah tua melesat keluar dari jarinya, tidak terlalu mencolok, tetapi sangat tajam, seolah-olah pedang abadi merah tua biasa mengiris udara. Si Hao menggunakan untayan energi esensi guillotine pembunuh abadi. Bukan karena dia tidak sebanding dengan makhluk ini, tetapi dia sengaja mengujinya, ingin melihat seberapa kuat cahaya suci ini. Begitu dia melepaskannya, hati Si Hao bahkan bergetar. Itu karena aliran energi esensi ini menghabiskan terlalu banyak, sangat mengejutkan, membuat wajahnya sedikit pucat. Orang harus memahami bahwa kekuatan hidupnya sedang berkembang pesat. Saat ini berada pada kondisi puncak hidupnya, tetapi pada akhirnya, energi esensi di tubuhnya hampir mengering. Dia buru-buru melahap esensi langit dan bumi untuk mengisi ulang dirinya.
Di medan perang, kelelahan kekuatan ilahi jelas berakibat fatal. Ekor ular sepanjang 10 zang itu menyapu, membelah kehampaan, kekuatannya sangat kuat dan mencengangkan. Namun, ketika cahaya ilahi merah tua melesat keluar, setelah mengenai ekor itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Ekor ular tebal itu jatuh tanpa suara, darah menyembur kemana-mana. Pada saat yang sama, seberkas cahaya ilahi merah tua itu terus maju, menyerang monster itu secara langsung menembus tubuhnya dengan suara peu. Ah! Monster berekor ular bertubuh manusia ini mengeluarkan teriakan, tidak berani mempercayai apa yang terjadi. Mereka baru saja berhadapan, tetapi hampir terpotong-potong, tubuh bagian bawahnya menghilang. Si Hao terguncang. Energi esensi guillotine pembunuh abadi itu mengerikan, tak terhentikan. Orang bisa melihat betapa menantang surga itu. Hanya saja, konsumsinya terlalu besar, itu tidak dapat dengan mudah digunakan. Si Hao bangkit untuk menghadapi musuh yang terluka parah dan lemah itu. Dengan suara puff, telapak tangan menebas, memotong kepalanya, mengakhiri hidupnya. Ini terlalu cepat, seorang ahli hebat terbunuh begitu saja. Si Hao melihat sekelilingnya dengan perasaan bersalah. Tidak seorang pun menyadari bahwa dia menunjukkan seberkas cahaya ilahi merah gelap itu. Bahkan jika mereka melihatnya, mereka tetap tidak akan terlalu memikirkannya. Siapa yang akan menduga ini adalah seberkas energi esensi dari guillotine pembunuh abadi setelah tersebar? Mereka semua mengira bahwa itu hanya kekuatannya yang cukup kuat. Ini adalah kartu truf, tidak bisa digunakan dengan gegabah. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia akan meninggalkan ini untuk dirinya sendiri sebagai kartu truf untuk digunakan pada saat yang genting. Pada akhirnya, Si Hao perlahan bergerak menuju tempat di mana namanya awalnya diteriakan. Pertempuran di daerah itu sangat intens, cukup banyak orang bertarung sampai mati. Di antara mereka, ada beberapa makhluk muda yang sangat ganas, saat ini sedang bertempur dalam pertempuran berdarah dengan beberapa pembudidaya di sisi ini. Aohou, ada satu monster yang menyerupai singa, seluruh tubuhnya ditutupi sisik, tubuhnya ditutupi taji tulang emas, sangat ganas. Di sekelilingnya, tanah ditutupi dengan anggota tubuh yang patah, ia telah membunuh banyak makhluk. Suruh Huang keluar. Saudaraku datang untuk membunuhnya. Teriaknya, sepenuhnya menunjukkan keganasannya, melahap lebih dari 10 orang dengan satu suap. Ras Raja, terlebih lagi ras Raja yang sangat kuat. Tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya. Benar-benar membunuh para ahli hebat alam pemisah diri dengan kultivasi alam Daofight. Tentu saja, ia juga membayar harganya untuk melakukannya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah milik musuh-musuhnya dan dirinya sendiri. Di sekelilingnya, ada beberapa makhluk asing yang bertarung bersamanya, membunuh orang-orang dari Imperial Pass. Jika Huang datang, apakah kau perlu menantangnya? Kau pasti sudah terbunuh sejak lama. Seseorang berkata dengan dingin. Si Hao mengangkat kepalanya, segera menyadari bahwa ini adalah seorang pemuda yang ditemuinya selama pertemuan terhormat itu. Meskipun dia tidak tahu namanya, dia mengenalinya. Kalau begitu aku akan membunuhmu terlebih dahulu, memaksa Huang keluar untuk bertarung. Singa ini meraung. Semua sisik emas yang menutupi tubuhnya bersinar, mengeluarkan suara kengkiang, melemparkan dirinya sendiri. Cakarnya yang besar diacungkan, sangat tajam, menciptakan bekas luka beruntun demi beruntun di kehampaan. Itu sangat menakutkan. Anak muda itu menghunus pedangnya, bertarung dengan sengit melawannya. Harus dikatakan bahwa kekuatan singa ini benar-benar hebat. Setelah beberapa gerakan saja, anak muda dari Imperial Pass yang dikenal sebagai seorang jenius yang menakjubkan itu tidak dapat bertahan lagi. Dengan suara dang, bilahnya yang panjang retak di bawah cakar singa itu. Sementara itu, tubuhnya mengeluarkan suara peu, menghasilkan bunga darah, bahu dan lengan kanannya hampir robek. Hou! Pada saat yang sama, singa ini mengeluarkan auman besar yang mengguncang langit. Ini adalah kemampuan ilahi Lion Roar yang terkenal, membuat anak muda itu terguncang sampai ia batuk seteguk besar darah, seluruh tubuhnya terbang keluar, roh primordial hampir hancur. Di sekitarnya, beberapa ahli muda dari Imperial Pass menjadi sedih, jatuh ke tanah. Ada beberapa yang mulai berdarah dari 7 lubang mereka, mati di tempat. Tatapan Si Hao menjadi dingin. Ia dengan cepat bergegas dari kejauhan dengan mengangkat tangannya, menghancurkan ke bawah untuk menghentikannya membunuh anak muda itu. Apakah yang lain datang untuk membuang hidupnya? Singa emas itu mengeluarkan auman rendah. Ia segera mengeluarkan auman setelah membuka mulutnya, menyerang Si Hao. Ke arah ini, Si Hao membuka tangan kanannya,
Seberkas petir tebal melesat dari telapak tangannya, meledak di sini. Itu bahkan lebih mencengangkan daripada raungan singa, mengguncang seluruh medan perang ini. Singa ini diledakkan sampai seluruh tubuhnya berlumuran darah, banyak sisiknya rontok, seluruh kepalanya hangus hitam, mengeluarkan asap. Tatapannya mengendur, hampir langsung terbunuh. Masih belum mati? Vitalitasmu tampaknya cukup ulet. Xiao terkejut. Di telinga semua orang, ini benar-benar seperti guntur yang mengejutkan langit. Bahkan singa yang begitu kuat dikalahkan, hampir terbunuh di tempat. Anak muda ini terlalu abnormal. Aku akan membantumu pergi, kata Xiao. Dengan suara puff, dia bergerak secepat kilat. Pedang petir muncul di tangannya, menebas secara diagonal, dengan paksa merobek metode leluhur pertahanan singa, terlebih lagi memotong setengah kepalanya. Itu hanya secepat itu, sederhana dan kejam, mengakhiri singa ganas yang mengerikan ini. Makhluk-makhluk di sekitarnya tercengang, terutama anak-anak muda Imperial Pass, semuanya saling memandang dengan cemas. Siapa orang ini? Ini terlalu mendominasi, membunuh seorang ahli ras raja hanya dengan mengangkat tangannya. Tidak bagus, adik laki-laki raja singa terbunuh. Seseorang meraung. Adik laki-laki singa bermata biru sisik emas terbunuh dalam pertempuran. Cepat dan sampaikan beritanya. Beberapa makhluk dari sisi asing meraung. Jelas bahwa status singa yang mati itu tidak biasa. Cepat dan pergi. Ini adalah salah satu dari 10 ahli muda yang hebat, adik laki-laki singa bermata biru sisik emas. Begitu dia tahu adiknya terbunuh dalam pertempuran, dia pasti akan membantai mereka sampai ke sini. Anak muda yang diselamatkan itu buru-buru berkata. Bagi mereka, 10 ahli hebat dari pihak asing berada di atas sana, mustahil untuk dikalahkan. Tidak ada cara untuk menghadapi mereka secara langsung, hanya dengan bersembunyi mereka memiliki kesempatan untuk hidup. Tidak apa-apa, kalian semua harus pergi dulu, kata Xiao. Dia datang justru untuk 10 ahli hebat itu, jadi dia jelas tidak akan terlalu memikirkan hal ini. Dia hanya ingin mengalahkan mereka lalu lari, membunuh, lalu pergi. Dia tidak datang untuk menjadi terkenal, hanya murni ingin membunuh apa yang disebut 10 ahli asing hebat ini. Ao! Raungan singa yang teredam terdengar, mengguncang seluruh wilayah ini. Setelah berita itu keluar, itu memulai Raja Singa bersisik emas bermata biru. Di kejauhan, seekor makhluk kecil seukuran gunung bergegas mendekat, kakinya menginjak-injak gurun yang luas hingga berguncang hebat, asap dan debu meluap ke langit. Karena kamu datang, maka aku akan mulai denganmu. 10 ahli hebat akan diburu satu persatu. Xiao tertawa dingin. Angin kencang bergemuruh, pasir dan batu beterbangan di mana-mana. Para ahli di medan perang ini semuanya terhempas, tidak dapat berdiri diam sama sekali. Angin kencang itu membelah langit dan bumi, membelah langit. Ah! Banyak makhluk mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Tubuh mereka hancur berkeping-keping, meledak. Ada beberapa makhluk yang anggota tubuhnya, tengkoraknya, dan bagian lainnya hancur berkeping-keping, semua ini tercipta oleh angin kencang ini. Seekor singa emas seukuran gunung sedang berlari. Itulah kekuatan yang dibawanya, auranya melonjak, melukai makhluk-makhluk di dekatnya. Sama seperti namanya, ia memiliki sepasang mata biru yang sangat dalam, dan juga sangat ganas. Saat ini, matanya bersemi dengan cahaya hijau beraneka warna, menyeramkan dan menakutkan. Tubuhnya ditutupi sisik emas, surainya terbuat dari taji tulang emas yang sangat pekat, ganas dan buas. Ia berlari begitu saja, mengguncang gunung dan sungai. Menurut legenda, ketika klan ini bertempur dalam pertempuran besar di kosmos, itu adalah yang paling menakutkan. Satu raungan dari klan ini akan membuat banyak bintang meledak. Raja Singa bersisik emas bermata biru meraung, berkata, siapa yang membunuh adikku? Aku akan mencabut uratmu, mengupas kulitmu, menggali sumsum tulangmu. Dalam sekejap mata, itu tiba. Banyak kultivator terluka, terbang keluar, termasuk makhluk asing, beberapa langsung tubuhnya terpotong-potong oleh angin astral. Raja Singa bersisik emas bermata biru mengamuk, tidak mengenali teman atau musuh. Bahkan jika itu adalah makhluk dari pihaknya sendiri, mereka masih terpental, darah terbatu keluar dari mulut mereka. Di padang pasir, pasir beterbangan di mana-mana di langit. Hanya Xiao yang tersisa, tidak bergerak sama sekali, kakinya seperti jarum, dipaku ke tanah. Manusia, apakah kamu yang membunuh adikku? Benar, jawab Xiao. Auhu!
Setelah mendapatkan konfirmasi ini, Raja Singa ini melepaskan raungan besar, meletus dengan amarah, meraung. Ia mengacungkan cakarnya yang besar, menyerbu ke depan dengan membunuh. Pada saat ini, itu seperti gunung. Tubuhnya yang besar turun, cakar besar menutupi semua yang ada di bawahnya, sepenuhnya menutupi bagian gurun tempat Si Hao berdiri. Si Hao tetap tak kenal takut, tidak menggunakan beberapa teknik berharganya yang paling kuat, sebaliknya hanya menggunakan catatan primordial sejati, menggunakan teks tulang yang sangat umum untuk menyerang. Mengubah yang busuk menjadi ajaib. Teks tulang padat, saling menjalin, menghasilkan singa emas. Ini adalah serangan Si Hao, menghasilkan binatang buas yang sama seperti sisi lainnya. Bodoh, kamu sedang mencari kematian. Raja Singa bersisik emas bermata biru meraung. Cakar besarnya turun, menutupi langit dan bumi. Hong! Singa raksasa yang dihasilkan Si Hao bertabrakan dengannya, energinya menjadi liar. Kekuatan ilahi yang mengerikan melonjak, tabrakan hebat meletus di sini. Ketika cakar besar tajam Raja Singa turun, dia melihat bahwa manusia di tanah langsung menghentikannya dengan telapak tangannya. Itu tidak bisa menekan lebih jauh, apalagi membunuh pihak lain. Raja Singa bermata biru sisik emas langsung tertegun. Ia tahu bahwa ia bertemu dengan individu yang kuat, dengan cepat mengecilkan tubuhnya menjadi satu zang panjangnya untuk menghadapi Si Hao di padang pasir yang luas. Itu karena ketika tubuh seseorang terlalu besar, ketika menghadapi lawan yang menakutkan, itu hanya akan mengekspos semua jenis kelemahan, menjadi celah untuk serangan pihak lain. Kapan ahli manusia sepertimu muncul? Aku tidak peduli siapa kamu akan mati. Darahmu akan digunakan sebagai pengorbanan untuk adik laki-lakiku. Raja Singa bermata biru sisik emas berkata dengan dingin. Ahli ras manusia banyak jumlahnya, ada banyak yang tidak pernah didengar oleh orang biadab sepertimu. Hari ini, aku akan menebasmu terlebih dahulu. Si Hao berkata, dengan sengaja memasang ekspresi nakal dan tak terkendali, memandang rendah singa ini. Bunuh! Raja Singa bermata biru bersisik emas berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, segera melesat ke arahnya. Ia segera menggunakan beberapa metode leluhur, api berkobar di sekujur tubuhnya, api keemasan itu membungkusnya. Ketika ia melesat ke arahnya, padang pasir yang luas berubah menjadi magma, segala sesuatu dalam jarak ratusan hingga 1000 li berubah menjadi lautan api. Orang harus memahami bahwa ini adalah medan perang kuno yang telah ada sepanjang waktu. Padang pasir yang luas itu tidak dapat dihancurkan, namun ada pemandangan seperti ini di bawah serangan Raja Singa, itu benar-benar mengejutkan. Suhu yang membara membakar segalanya. Tidak jauh dari sana, ada beberapa makhluk yang mengeluarkan teriakan menyedihkan, dagingnya langsung layu. Kemudian, bahkan tulang-tulang yang tertinggal pun terbakar menjadi abu. Inilah tepatnya kekuatannya. Terlepas dari apakah itu dewa surgawi atau kultivator alam Dao Void, tidak ada yang dapat menandinginya, sampai-sampai tubuh beberapa kultivator alam pemisah diri bahkan mengering, hampir terbakar. Pada saat yang sama, singa ini membuka mulutnya, mengeluarkan riak-riak. Ini adalah kemampuan ilahi Lion Roar. Kemampuan ini jauh lebih kuat daripada adiknya, beberapa ratus kali lebih hebat. Selain itu, 5 garis cahaya ilahi melesat keluar dari cakarnya yang besar, berubah menjadi logam, kayu, air, api, dan tanah, energi vital 5 elemen untuk membunuh Si Hao. Jenis metode leluhur ini sangat kuat. Si Hao tetap sangat tenang, masih menggunakan metode yang paling sederhana dan biasa untuk menghadapi musuhnya. Dao besar itu melesat keluar, yang busuk berubah menjadi ajaib. Dia benar-benar mengalami catatan primordial sejati. Alasan utamanya adalah karena dia tidak ingin dikenali oleh orang-orang di sini, menggunakan metode biasa dan sederhana untuk menyerang. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Raja Singa bermata biru bersisik emas meraung. Itu karena sekarang dia percaya bahwa dia telah menang, sementara manusia itu tidak menunjukkan kemampuan ilahi atau metode rahasia apapun yang membuatnya merasa terancam. Benarkah begitu? Aku harap kamu tidak menyesali kata-kata itu. Jawab Si Hao. Dia tiba-tiba meledak, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang tak berujung. Setelah catatan primordial sejati meletus, dia menggunakan kekuatan ilahi untuk langsung menghadapi Raja Singa. Selain itu, telapak tangan dan jari-jarinya menjadi berkilau, juga mengoperasikan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan. Dengan 2 kitab suci ini, itu sudah lebih dari cukup. Bahkan jika Si Hao tidak menggunakan teknik Kunpeng, teknik Kaisar Petir, dan metode lainnya, itu masih cukup untuk menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi. Angin dan petir melonjak.
Si Hao memadatkan sebuah jejak tinju, menggunakan 2 kitab suci sejati sebagai dasar untuk menyerang pihak lain. Di sekitar lengannya, guntur bergemuruh, menyebarkan ria kekuatan ilahi Raja Singa. Selain itu, pada akhirnya, Si Hao menerobos metode leluhur defensif Raja Singa bermata biru sisik emas, tinjunya menyapu tubuhnya. Dengan suara dong, Raja Singa bermata biru sisik emas terhuyung. Ia merasakan gelombang rasa sakit, bahkan tulang-tulangnya tampak patah. Siapa kultivator manusia muda itu? Mengapa dia sekuat ini, benar-benar mampu menantang Raja Singa? Raja Singa bermata biru sisik emas adalah salah satu dari 10 ahli muda yang hebat, peringkat ke-10, salah satu jenius yang brilian dan terkenal di pihakku dengan kekuatan yang mencengangkan, namun dia benar-benar bertemu dengan lawannya hari ini. Makhluk-makhluk asing itu berdiskusi dengan tenang, mereka semua merasa sangat terkejut. Raja Singa juga marah. Itu adalah salah satu dari 10 ahli muda yang hebat, namun hari ini, itu dihentikan oleh orang yang tidak dikenal, tidak dapat segera menaklukkannya. Jika Huang yang datang, ini adalah satu hal, tetapi terlepas dari apakah itu penampilan, sikap, atau bahkan metode orang ini, itu sama sekali berbeda. Hal utama adalah bahwa Si Hao menggunakan kemampuan ilahi 72 transformasi klan Zuyan, mengubah dirinya yang sebenarnya, bahkan energi darahnya dan hal-hal lain menjadi berbeda. Temperamennya sangat berubah, orang lain tidak dapat mengenalinya. Namun, Raja Singa ini benar-benar tangguh, bertarung dengan intens melawan Si Hao, menjadi gila di sini. Lebih dari 100 gerakan dipertukarkan dalam sekejap mata. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama dibunuh oleh Raja Singa, hancur menjadi pasta berdarah oleh satu cakar. Namun, ketika berhadapan dengan manusia itu, ia tidak bisa membunuhnya. Orang itu tetap tenang dan tidak tergesa-gesa, menetralkan semua serangannya. Setelah Raja Singa itu meledak dengan amarah, cahaya keemasan meletus dari seluruh tubuhnya. Semua sisik benar-benar meninggalkan tubuhnya, berubah menjadi hujan cahaya, berputar-putar, menebas ke arah Si Hao. Ini sangat mengerikan, ruang bahkan runtuh, hancur oleh hujan cahaya yang dihasilkan oleh sisik emas. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Si Hao masih tetap tenang. Lengannya terbuka, tangan menghasilkan jejak, menggunakan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan. Seluruh tubuhnya menjadi kokoh dan tidak dapat dihancurkan, benar-benar tidak dapat dihancurkan, tidak dapat dipadamkan. Lapisan cahaya ilahi pelindung menutupi tubuhnya, menghentikan sisik-sisik itu. Tiba-tiba, niat membunuh muncul. Surai, emas Raja Singa terlepas, semuanya adalah taji tulang yang mengerikan, berubah menjadi tombak perang emas yang menebas. Sisik dan surainya bahkan sudah terlepas? Apa kau belum pernah mendengar ini sebelumnya? Seekor burung phoenix tanpa bulu bahkan lebih rendah dari seekor ayam, sedangkan kau hanyalah seekor kucing besar, bahkan lebih buruk lagi. Si Hao mengejek. Ia menggunakan metode yang luar biasa untuk menghancurkan semua sisik, terlebih lagi mematahkan tombak tulang emas satu demi satu. Ia dengan cepat maju, menyerbu dengan ganas ke arah Raja Singa bersisik emas bermata biru. Kebingungan. Tepat pada saat ini, Raja Singa mengeluarkan raungan rendah, matanya berubah menjadi biru tua, seperti jurang, yang akan menyedot roh primordial seseorang. Ini adalah metode yang sangat menakutkan. Semua orang di kejauhan langsung tercengang, tidak bergerak sama sekali. Itu karena semua jiwa mereka menjadi kaku, seolah-olah mereka terkurung, akan diserap ke dalam pupil Raja Singa. Metode leluhur ini telah teruji oleh waktu, Raja Singa bersisik emas bermata biru membunuh siapa yang tahu berapa banyak musuh tingkat tinggi hanya dengan mengandalkan ini. Itu bisa membunuh musuh besar dengan alam kultivasi yang lebih tinggi. Tulang depan Si Hao terasa sakit, roh primordialnya menjadi lamban, tubuhnya terasa tidak enak. Ini membuatnya sangat terkejut. Roh primordialnya sudah cukup kuat, tetapi masih terpengaruh. Jika itu orang lain, bukankah keinginan mereka akan disita sepenuhnya? Bukankah hidup dan mati berada di bawah kendali pihak lain? Aku akan mengulitimu hidup-hidup, membalas dendam untuk saudaraku. Raja Singa bersisik emas bermata biru meraung. Bukankah kamu menjadi bahagia terlalu cepat? Si Hao tertawa dingin. Dia hanya menjadi lamban sesaat, pulih dalam sekejap. Itu karena roh primordialnya cukup kuat. Hong! Si Hao mengacungkan tinjunya, mengoperasikan kitab suci abadi.
Tinjunya cemerlang seperti pelangi ilahi, menghantam dunia hingga bergemuruh dengan suara. Kau! Raja singa itu buru-buru menghadapi lawannya, melakukan segala cara untuk melawan. Namun, kali ini, Si Hao berbeda dari sebelumnya, menggunakan semua kekuatan ilahinya. Dia sangat kuat, tinju pertama sudah membuatnya batuk darah. Hong! Ketika tinju kedua turun, ia melepaskan raungan besar, seluruh tubuhnya terbang keluar. Si Hao mengejar tanpa henti. Tinju ketiga menghantam, seluruh tubuh Raja Singa ditutupi retakan, darah menutupi tubuhnya. Ketika tinju keempat turun, Raja Singa berteriak. Ini bukan raungan singa, melainkan jeritan kaget yang tidak bisa tidak dilepaskannya karena takut. Lawan ini terlalu menakutkan, melebihi imajinasinya. Ia hampir hancur, banyak tulang di tubuhnya hancur. Ketika tinju kelima Si Hao turun, singa bersisik emas bermata biru meraung marah, melakukan segala yang bisa dilakukannya. Namun, sepasang cakarnya masih meledak, hancur berantakan dengan paksa. Setelah tinju ke-6 turun, Raja Singa putus asa, tidak dapat menahan lagi. Ia hanya bisa menyaksikan tubuhnya hancur berantakan, dan kemudian meledak. Roh primordialnya ingin melarikan diri, tetapi ditangkap oleh anak muda itu. Pada akhirnya, tangan-tangan itu bergerak bersama, menekan dengan kuat. Dengan suara puff, Raja Singa kehilangan nyawanya. Semua makhluk tercengang. 6 tinju terakhir secara paksa membunuh Raja Singa, mengguncang tempat ini. Semua orang tidak bisa menahan gemetar. Pihakku, Raja Singa terbunuh dalam pertempuran. Surga! Salah satu dari 10 ahli muda yang hebat terbunuh begitu saja. Ini segera membuat keributan. Si Hao berbalik untuk pergi. Bumi menjadi inci, menghilang dalam sekejap mata, memasuki medan perang yang jauh. Sesederhana itu, bahkan tidak meninggalkan nama, bertarung hanya dengan identitas manusia biasa, membunuh Raja Singa. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan 1 dari 10 ahli hebat terbunuh, mungkinkah kita benar-benar harus mengundang Ras Kaisar? Para pembudidaya pihak 9 surga terlalu sombong. Seseorang berkata dengan kesal. Raja Singa bermata biru bersisik emas terbunuh dalam pertempuran, membuat tempat ini menjadi kacau. Seorang kebanggaan surga muda dari pihak lain tewas begitu saja, sungguh tidak terduga, memicu keributan besar. Makhluk-makhluk di pihak lain terkejut, sama sekali tidak berani mempercayai ini. Itu karena Raja Singa bermata biru bersisik emas tewas di tangan seorang pemuda yang sama sekali tidak luar biasa. Mereka belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya, kematian ini terlalu menyedihkan. Sekelompok orang meraung marah, menyerbu dengan penuh pembunuhan. Beberapa dari mereka adalah tokoh generasi tua, sampai-sampai ada eksistensi puncak di alam pemisah diri di sini. Mereka segera membantai jalan mereka. Selain itu, tidak lama kemudian, raungan kemarahan bahkan terdengar dari kubah surgawi di atas. Ada para ksatria hebat dari alam pelepasan diri yang mengetahui hal ini, mereka semua juga menyerbu. Seolah-olah sarang tawon telah diaduk, pihak lain menjadi sangat marah. Namun, di pihak Imperial Pass, ada ksatria hebat yang juga membantai para ahli yang menakutkan itu. Mereka adalah klan yang agresif, jadi sekarang ada orang-orang dari pihak mereka yang terbunuh. Terlebih lagi ras raja mereka, yang dikenal sebagai salah satu dari 10 ahli hebat generasi muda mereka, ini adalah bentuk penghinaan bagi mereka. Temukan dia, aku akan membunuhnya. Seseorang berteriak. Ada lebih dari 1 dari 10 ahli hebat di sini. Mereka awalnya datang untuk mengepung dan membunuh Huang, tetapi pada akhirnya, seorang yang tidak dikenal, manusia yang belum pernah mereka dengar malah membunuh salah satu raja mereka. Ini tidak bisa ditoleransi. Mungkinkah generasi kita ini benar-benar terlalu lemah, terus-menerus menderita kekalahan? Bahkan salah satu dari 10 ahli hebat terbunuh. Seekor makhluk meraung. Pasukan yang luar biasa itu menyerang dengan penuh pembunuhan. Di padang pasir, ada makhluk di mana-mana. Dari kejauhan, seolah-olah laut sedang menghantam, tetapi yang terciprat bukanlah semprotan laut, tetapi darah. Pertempuran besar yang paling kejam sedang terjadi di dunia ini. Bukan hanya di wilayah ini, di kedalaman gurun besar yang tak terlihat pun, hal yang sama terjadi. Teriakan pembunuhan memenuhi langit, pemandangannya sangat kejam dan brutal. Akibatnya, menemukan Si Hao benar-benar sulit, ada terlalu banyak makhluk. Alasan utamanya adalah tidak ada yang mengingatnya terlalu dalam. Sementara itu, selama proses itu, ia mengubah penampilannya beberapa kali, menjadi orang yang berbeda. Si Hao mengalami terlalu banyak hal, menghadapi lawan yang berbeda. Namun, sejak ia meninggalkan celah itu,
ia merasa sangat terkejut, merasa bahwa pertempuran masa lalunya jauh dari ini. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia datang ke sini, dia masih merasakan jiwanya bergetar, tubuhnya sangat terguncang. Ada terlalu banyak makhluk, semuanya bertarung, teriakan perang di mana-mana. Orang-orang kuat yang biasanya sangat kuat, di tempat ini, seperti orang-orangan sawah, hidup mereka terus-menerus dituai. Dewa surgawi menjadi prajurit infanteri. Di medan perang ini, mereka adalah eksistensi tingkat terendah. Meskipun ada banyak orang di sini, mereka adalah orang-orang yang paling banyak mati. Alam Dao Void, mereka dapat menguasai wilayah di luar, beberapa dari mereka bahkan dianggap sebagai master sekte. Tetapi di tempat ini, mereka masih tidak dapat mencegah kematian. Mayat jatuh satu demi satu, darah panas mengalir deras, mayat di mana-mana. Tidak peduli berapa banyak musuh yang biasanya dimiliki Si Hao, itu tetap tidak dapat dibandingkan dengan tempat ini. Banyak tokoh terkenal akan jatuh dalam sekejap mata, mayat menumpuk seperti gunung. Pada saat ini, Si Hao merasakan perasaan suram, semacam kesepian, semacam perasaan jauh. Dari dulu hingga sekarang, peperangan terus berlanjut tanpa henti. Berapa banyak mayat yang terkubur di padang pasir yang luas ini? Jumlahnya sungguh tak terhitung. Sungai besar di kejauhan dikabarkan berasal dari mata air kuning 9 dunia bawah, tetapi telah lama berubah menjadi warna darah. Sungai itu mengalir melalui padang pasir yang luas. Sungai itu membawa mayat-mayat, darah dewa mengalir melaluinya, membuat semua orang merasa ngeri. Ada banyak sekali makhluk, dari musuh, juga para kultivator dari Imperial Pass, kematian di mana-mana. Di kejauhan, bulan darah tergantung di atas cakrawala, tampak begitu mencolok. Darah membasahi padang pasir yang luas. Suara trompet yang suram bergema di langit, pembunuhan terus berlanjut tanpa henti. Tidak peduli berapa tahun telah berlalu, Si Hao masih tidak akan melupakan pemandangan ini. Kesan yang ditinggalkannya terlalu dalam, terukir di dalam jiwanya. Itu karena ada terlalu banyak makhluk yang mati, semuanya adalah kultivator yang kuat. Mereka dipanen seperti gandum, seperti tanaman di bawah pisau jagal. Tanpa mengalami pertempuran berdarah seperti ini, bagaimana seseorang bisa memahami apa yang disebut kekejaman? Ini bukan pertama kalinya Si Hao merenggut nyawa, tetapi ketika dia datang ke sini, hatinya masih bergetar, merasa bahwa konfrontasinya di masa lalu terlalu damai, tidak bisa dianggap banyak sama sekali. Di masa lalu, ketika dia melawan musuh, dia akan selalu menebas mereka satu persatu, melakukan apa yang disebut konfrontasi. Namun, di tempat ini, dia berkelok-kelok masuk dan keluar, bermandikan darah musuh yang tak terhitung jumlahnya. Bunuh! Dia meraung keluar. Di tempat ini, baju besi-besi berkedip-kedip dengan cahaya dingin, tombak emas melepaskan hawa dingin, pembantaian yang kejam. Raungan kemarahan mengguncang langit, menciptakan lagu perang yang paling kejam, mengguncang langit di atas dan bumi di bawah. Mereka yang tidak bertarung di medan perang ini tidak dapat dianggap sebagai manusia. Seseorang tertawa keras, banyak senjata dimasukkan ke dalam tubuhnya. Ada tombak yang menusuk dadanya, anak panah menembus pelat bahunya, bilah panjang menusuk punggungnya, pedang besi menusuk perutnya. Meskipun demikian, pria itu masih tertawa, sangat heroik. Dia batuk seteguk besar darah dari mulutnya. Bahkan jika aku jatuh dalam pertempuran, itu masih sepadan. Aku sudah membunuh lebih dari 10 bajingan asing Void Dao Realm, haha. Wajahnya ditutupi rambut wajah, terhuyung-huyung saat dia bergerak. Mereka yang tidak datang ke perbatasan sunyi bukanlah manusia, tidak memiliki keberanian. Medan perang yang normal bisa dihitung sebagai apa? Hanya perbatasan sunyi yang merupakan tempat para pahlawan bangkit. Seorang tetua juga tertawa terbahak-bahak, janggutnya memutih, mulutnya mengeluarkan busa berdarah. Bahkan jantungnya berdegup kencang, terbatuk dari mulutnya. Ada terlalu banyak luka di tubuhnya, jelas tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Bahkan ada anak panah logam yang dipaku di antara alisnya. Untungnya, panah itu tidak sepenuhnya menembus bagian dalam. Tetua ini juga membunuh banyak makhluk asing, tetapi kekuatan ilahinya habis, sama seperti lelaki itu, yang sudah tidak dapat bertahan lebih lama lagi, akan segera mati. Kalian makhluk rendahan, sangat keras kepala, berani membunuh begitu banyak orang di pihak kita. Jika kalian tidak mau menyerah atau menjadi pelayan, maka terima saja kematian. Di kejauhan, seorang tetua yang sudah kering terbang mendekat, menampar ke arah ini. Kekuatan telapak tangannya mencengangkan, menghancurkan padang pasir yang luas. Pasir mengalir deras ke langit, menutupi semua makhluk dari Imperial Pass di bawahnya. Bajingan, orang tua ini telah membunuhku, jadi bahkan jika aku mati dalam pertempuran,
Aku puas. Datang saja. Pria kekar itu meraung. Ada senjata yang menusuk ke seluruh bagian tubuhnya. Semuanya gemetar saat ini. Tetua itu batuk seteguk darah, juga berkata dengan senyum pahit, jika kakek ini akan melawanmu sampai mati. Bunuh mereka, jangan tinggalkan satu pun dari mereka. Lebih jauh lagi, seseorang melepaskan teriakan rendah, memerintahkan pihak mereka untuk menyerang dan membunuh. Tetua yang membuat gurun besar terbelah dengan satu telapak tangan ingin mengakhiri ini sesegera mungkin. Yi, itu. Raja bela diri surgawi. Yang menduduki peringkat keempat di antara 10 ahli hebat, Raja bela diri surgawi datang. Banyak makhluk asing berteriak, sangat terguncang. Si Hao diam-diam bergegas mendekat, sambil mencibir sambil berkata, jika kau datang di waktu yang tepat, aku hanya mencarimu. Aku datang justru untuk 10 ahli hebatmu. Justru karena dia melihat keberadaan Raja bela diri surgawi, dia bergegas ke sini, tepat pada waktunya untuk melihat lelaki kekar dan sesepuh itu memasuki situasi putus asa, hampir terbunuh. Dia dengan tegas bergegas maju untuk memberikan bantuan. Bahkan Dewa Perang pun tidak dapat menyelamatkanmu, terima saja kematian. Di langit, sesepuh keriput yang menjatuhkan dirinya itu melepaskan raungan besar. Pedang telapak tangannya tirani dan mengamuk, seperti gelombang yang mengguncang langit. Bahkan dari jauh, tekanan itu sudah membuat lelaki kekar dan sesepuh itu batuk seteguk darah. Tulang-tulang di dalam tubuhnya bahkan hampir hancur. Itu karena mereka adalah anak panah di akhir penerbangan mereka, sementara sesepuh di langit itu adalah ahli alam pemisah diri yang kuat. Itukah yang kau katakan? Bahwa bahkan jika Dewa Perang datang, mereka tetap tidak dapat diselamatkan? Apakah kau benar-benar berpikir kau adalah seseorang yang istimewa? Si Hao tiba, berdiri di depan gelombang pasir yang meluap, mengambil tindakan di pasir dan batu yang berterbangan, sebuah tinju menghantam langit. Ini adalah serangan yang membawa amarahnya, energi darah mengalir deras ke surga. Makna mendalam dari kitab suci yang tak terhancurkan dioperasikan secara ekstrim, kekuatan pertempuran meletus. Peng! Pada saat ini, suara teredam terdengar dari langit, kemudian, tetua yang keriput itu terhuyung mundur, mulutnya penuh darah, seolah-olah dia melihat hantu. Pada saat yang sama, wajahnya jatuh, keringat muncul di dahinya. Itu karena tangannya itu retak, dan kemudian meledak dengan suara puff. Kemudian, di bawah matanya yang terkejut, sebuah tangan besar terulur dari tanah, menutupi tempat ini, menyegelnya dan segera menariknya ke bawah. Kamu! Dia gemetar. Dia adalah seorang ahli alam pemisah diri, kekuatannya kuat, namun saat ini, dia dibatasi oleh yang lain, kekuatan magisnya tersebar. Si Hao memutar lehernya dengan satu gerakan, dan kemudian meledakkan roh primordialnya, membunuhnya di tempat. Semua orang tercengang. Makhluk sekuat ini baru saja terbunuh semudah itu? Beraninya kau? Tepat pada saat ini, Raja bela diri surgawi Wu Feng tiba. Rambut peraknya terurai, kepahlawanannya berkembang, lapisan cahaya perak menutupi tubuhnya yang kuat. Dia sangat cemerlang, seolah-olah Dewa Perang turun ke dunia ini. Pupil matanya sangat tajam, menatap Si Hao. Seseorang di bawahnya benar-benar terbunuh semudah ini. Haha. Si Hao tertawa. Terakhir kali, dia sudah bertukar serangan dengan orang ini. Mereka tampak tenang di permukaan, tetapi dia tahu bahwa dia telah melukai Marshal Heavenly King. Saat ini, Raja bela diri surgawi tidak tahu bahwa orang di depannya adalah Huang, dan itulah sebabnya dia semakin marah. Bahkan orang biasa pun berani berpura-pura kejam di hadapannya. Terakhir kali, dia melakukan pertukaran singkat dengan Si Hao. Saat itu, keduanya bisa dikatakan telah mengakhiri pertempuran dengan kecepatan kilat. Keduanya menggunakan seni ekstrim mereka yang paling kuat, memadatkan lebih dari 100 gerakan menjadi satu, melakukan pertukaran yang menentukan. Pada akhirnya, saat dia mundur dari medan perang, dia mulai batuk seteguk darah, mengalami luka serius. Selama waktu yang singkat ini, dia selalu memulihkan diri, berkultivasi dalam pengasingan. Dia merasa seperti telah berevolusi pada tingkat biologis, maju, secara tak terduga memperoleh manfaat besar dari pertempuran itu. Bagaimanapun, dia adalah murid dari beberapa makhluk abadi, warisannya mencengangkan, kekuatannya mengerikan. Itulah sebabnya kemunduran memberinya manfaat besar. Kali ini, dia datang dengan penuh percaya diri. Bahkan jika dia menemukan Huang, dia masih akan membalas dendam, menghapus penghinaan dari pertempuran itu. Saat ini, dia belum melihat Huang, tetapi akhirnya bertemu dengan manusia dengan kekuatan luar biasa.
Niat membunuh melonjak dalam pupil peraknya, dengan tegas mengambil tindakan, tidak ingin berkata terlalu banyak. Aku akan mengantarmu pergi terlebih dahulu, dan kemudian mencari Huang, teriak Raja bela diri surgawi. Pada saat ini, makhluk asing di dekatnya semua bersorak, percaya bahwa Marshal Heavenly King pasti akan menang, bahwa tidak akan ada ketegangan. Dia tidak akan kalah dalam pertempuran di level yang sama. Itu karena dia dikenal sebagai Raja Surgawi, peringkat keempat di antara 10 ahli muda yang hebat, murid dari makhluk yang tidak pernah mati. Bibir Si Hao melengkung membentuk senyum, memperlihatkan giginya yang seputih salju. Dia juga tidak mengatakan apa-apa, langsung menyerbu ke depan. Dia akan membunuh orang ini di sini, menebas Raja Surgawi asing ini. Saudara Wu, kamu ada di sini. Haha, setelah kamu membunuh orang ini, mari kita cari Huang bersama-sama. Tepat pada saat ini, sepasang makhluk yang identik muncul, keduanya memiliki 2 pasang lengan, rambut seperti ular berbisa, bukan rambut panjang normal. Seluruh tubuh mereka berwarna emas muda, seolah terbuat dari emas. Selain itu, ada sepasang sayap emas di belakang mereka yang memancarkan kemegahan yang cemerlang. Raja kembar klan ular bulu juga telah tiba. Seseorang berteriak. Mereka tidak pernah menyangka 2 lagi dari 10 ahli muda hebat juga akan tiba. Mereka adalah 2 ahli peringkat ke-7 dan 8, saudara kembar. Mereka berasal dari klan yang sama, yang dikenal sebagai Raja Kembar Ular Bulu. Mereka sangat terkenal, kedua saudara itu berada di peringkat 10 ahli hebat, membuat anak-anak muda dari berbagai klan merasa hormat dan kagum. Si Hao tertawa, senyumnya semakin cemerlang. Dia berkata pada dirinya sendiri, kalian semua benar-benar terburu-buru untuk mengirim diri kalian sendiri ke kematian. Mungkinkah aku akan mampu melenyapkan sebagian kecil dari 10 ahli hebat sekaligus? Apa katamu? Yang lain tidak dapat mendengarnya, tetapi Marshal Heavenly King yang bergegas maju mendengarnya dengan sangat jelas. Aku berkata, kalian semua harus bergandengan tangan, atau tidak akan ada sedikit pun kesempatan. Si Hao tertawa keras. Kemudian, matanya menjadi sedingin es, hendak membunuh semua musuhnya. Sangat bersemangat. Raja ini juga datang. Tepat pada saat ini, seorang pemuda lain bergegas mendekat, juga seorang raja asing, salah satu dari 10 ahli muda yang hebat. Makhluk humanoid ini, tetapi dia jelas bukan manusia. Ada kabut di sekitar wajahnya, pancaran darah tebal mengelilingi tubuhnya, membentuk cincin ilahi, mengelilinginya di dalam. Raja Anggur Hijau, dia juga datang. Semua makhluk asing terkejut. Para raja benar-benar berkumpul, ini benar-benar dapat dianggap mengumpulkan kekuatan besar. Raja Anggur Hijau berada di peringkat kelima di antara generasi muda, tepat di bawah Raja Surgawi Bela Diri, seorang ahli yang sangat kuat yang dapat mengabaikan generasinya. Mereka mengerti bahwa raja-raja muda ini berkumpul untuk mengelilingi Huang, membunuhnya. Namun, mereka akhirnya tidak bertemu Huang hari ini. Sangat disayangkan Huang tidak datang. Kalau tidak, dia akan mati tanpa tanah pemakaman. Dengan begitu banyak raja di sini, jika dia muncul, pasti tidak akan ada jalan menuju surga, tidak ada pintu ke bumi. Semua makhluk asing di dekatnya merasa sangat menyesal. Bagi mereka semua untuk berkumpul hanya untuk berurusan dengan orang tak dikenal ini, itu benar-benar membunuh seekor ayam dengan pisau jagal banteng. Orang tak dikenal akhirnya menarik banyak raja. Seseorang menggelengkan kepala. Memang, baja yang bagus harus digunakan pada bilahnya. Ketika digunakan untuk menghadapi orang-orang seperti ini, bukankah hanya beberapa bilah acak saja sudah cukup? Seseorang mengejek dengan keras. Ini jelas dilakukan dengan sengaja, karena mereka merasa bahwa dengan 4 raja dari pihak lain datang sekaligus, itu sudah cukup untuk membunuh Si Hao. Itulah sebabnya semua makhluk dari pihak lain menjadi tenang. Si Hao juga tersenyum, merasa sangat senang, tidak peduli dengan apa yang dikatakan semua orang sama sekali, hanya menatap keempat raja itu. Jika dia bisa menyingkirkan mereka semua sekaligus, apakah makhluk pihak lain akan menjadi gila? Dia merasa ini benar-benar kesempatan yang langka. Bukankah pihak lain selalu memamerkan keberanian mereka? Maka dia akan membunuh 10 ahli hebat mereka secara berurutan. Seberapa hebat pukulan mental yang akan diberikan ini? Hong! Raja Bela Diri Surgawi telah lama mengambil tindakan, bertukar telapak tangan dengan Si Hao. Si Hao menyipitkan matanya, tidak memukul rumput untuk menakuti ular itu, sengaja menahan diri sedikit. Pada saat yang sama, dia mengawasi 3 raja lainnya, siap untuk melawan mereka kapan saja. Itulah sebabnya pertukaran ini sangat biasa,
tidak begitu spektakuler, tidak ada yang istimewa. Pada akhirnya, dia menghindari kekuatan telapak tangan Raja Bela Diri Surgawi yang ganas, hanya menghadapi angin telapak tangan. Aku masih bertanya-tanya seberapa kuat dia. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghindari serangan Raja Bela Diri Surgawi, tidak lebih dari ini. Aku hanya tahu bahwa makhluk-makhluk di sisi lain sangat lemah. Ini benar-benar terjadi, tidak berani bertarung langsung. Tentu saja dia tidak berani menyerang secara langsung. Mengapa kau tidak berpikir tentang siapa yang sedang dia hadapi? Dia adalah Wu Feng, murid dari makhluk abadi, yang dikenal sebagai Raja Surgawi. Siapa yang bisa menghadapinya secara langsung? Seseorang berkata dengan nada meremehkan. Makhluk asing itu mengelilingi tempat ini, sangat sombong, suka mengkritik saat mereka berkomentar. Mereka menunjukkan seringai dan penghinaan terhadap makhluk dari Imperial Pass yang tidak jauh dari sana. Sebelumnya, aku merasa seperti bisa membunuh kuda hitam, kemungkinan besar seseorang yang terkenal. Sekarang, sepertinya kau hanya seekor keledai, dengan bodohnya menyia-nyiakan hidupmu. Seseorang mengejek, memicu tawa tak berujung dari makhluk-makhluk di sisi lain. Di sisi lain, wajah makhluk-makhluk dari Imperial Pass semuanya jatuh, tetapi mereka masih menunjukkan gelombang ketidakberdayaan. Siapa yang bisa menghadapi raja-raja muda dari sisi lain sendirian? Itu tidak mungkin. Bagaimanapun, mereka adalah 10 ahli hebat, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk membantai massa, mampu mengabaikan rekan-rekan mereka. Bunuh dia. Raja Bela Diri Surgawi, habisi dia dengan cepat, bunuh dia. Sekelompok makhluk asing itu berisik, ingin orang tak dikenal ini mati. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah Huang, bahwa dia sudah berdiri di depan mata mereka, terlebih lagi hendak mengangkat pisau jagalnya. Bunuh! Teriak Raja Bela Diri Surgawi, pola perak di antara alisnya berkedip-kedip, rambut peraknya berkibar, menggunakan metode pembunuhan yang hebat. Mata kanannya berwarna putih keperakan, berubah menjadi bilah surgawi, menebas ke depan. Cahaya bilah itu panjangnya puluhan ribu zhang. Itu menebas langit dan bumi, kekacauan primal melonjak, kekuatan tak tertandingi. Inilah yang diwariskan oleh keberadaan abadi kepadanya. Itu dikenal sebagai pedang surgawi abadi, yang mampu memotong semua musuh. Untuk warisan di jalur kekaisaran, ini dapat dianggap sebagai metode dao abadi, kekuatannya secara alami tidak terbatas, tak tertandingi. Si Hao sangat tenang, sampai-sampai sudut bibirnya miring ke atas, memperlihatkan senyuman. Pihak lain benar-benar menggunakan gerakan yang sama, terakhir kali juga gerakan ini, dia sudah mengalaminya sebelumnya. Pedang surgawi abadi ini memang menakutkan, tetapi si Hao sudah siap. Kitab suci yang tidak dapat dihancurkan dioperasikan, catatan primordial sejati juga ditampilkan, teks tulang saling terkait. Tinjunya segera menjadi cemerlang. Hong! Dia menghancurkan ke depan begitu saja. Serangan ini meletus seperti kilat. 10.000 garis cahaya meletus di antara keduanya, kekosongan runtuh, kilat bergemuruh, pemandangannya mengerikan. Apa yang terjadi? Orang itu tidak mati. Mengapa dia bisa menghentikan serangan Raja Surgawi Bela Diri? Banyak orang berteriak kaget. Sementara itu, yang terburuk belum terjadi. Si Hao sama sekali tidak menahan diri, mulai mengambil tindakan dengan kekuatan penuh. Meskipun dia tidak dengan jelas menunjukkan teknik Kunpeng dan yang lainnya, dia menggabungkan beberapa jenis teknik berharga bersama-sama, mempersiapkan pukulan mematikan. Teknik berharga Kaisar Petir, kemampuan ilahi reinkarnasi, teknik Dewa Willow, dan yang lainnya semuanya berkumpul di tangan kanannya. Dia menghasilkan jejak magis, melengkapinya dengan kitab suci yang tidak dapat binasa, mengirimkannya ke depan. Raja Bela Diri Surgawi segera tahu bahwa dia menghadapi masalah. Orang ini jauh dari menakutkan seperti yang dia bayangkan, ini adalah musuh yang kuat. Akibatnya, dia mengoperasikan kitab suci kunonya, mengaduk pedang surgawi abadi. Selain itu, pola perak di antara alisnya bersinar, semua bagian tubuhnya yang berbeda bersinar bersama. Ada banyak jenis metode leluhur yang segera ditampilkan, mendukung pedang surgawi. Sejarah selalu sangat mirip. Itu seperti terakhir kali, mereka berdua menggunakan semua yang mereka pelajari, memadatkan 1000 gerakan menjadi satu untuk secara langsung memutuskan kemenangan dan kekalahan, hidup dan mati. Apa yang sedang terjadi? Marshal Heaven Li King bertemu dengan lawannya, benar-benar harus bertarung habis-habisan? Bahkan Fatehair Snake Twin Kings pun terkejut. Hong! Serangan ini melampaui imajinasi semua orang.
cahaya menjadi abadi, menenggelamkan segalanya. Kemudian, kehampaan meledak, kegelapan muncul, melahap segalanya. Itu berubah dari kecemerlangan ekstrim menjadi hitam pekat seperti tinta. Itu sangat mencengangkan, seolah-olah surga tertusuk, jurang bawah tanah terekspos. Ini adalah konfrontasi di puncak, yang berisi kekuatan terbesar dari kedua individu, menentukan kemenangan dan kekalahan di sini. Puff! Raja bela diri surgawi batuk seteguk besar darah, seluruh tubuh tertutup retakan, hampir hancur. Dia langsung terbang keluar, pemandangan ini mengejutkan semua orang. Terlepas dari apakah itu pihak asing atau Imperial Pass, semua orang membatu. Raja bela diri surgawi peringkat keempat dari 10 ahli hebat dikalahkan, terluka parah. Pada saat yang sama, Si Hao berubah menjadi sosok kehampaan, dengan cepat bergegas, hendak membunuhnya. Raja bela diri surgawi meraung marah, melakukan semua yang dia bisa, menggunakan semua kekuatannya. Dia mengeluarkan darah esensi dari mulutnya, menyalakan sumber kehidupannya, ingin melawan Si Hao berapapun biayanya. Dia tidak ingin mati di sini. Dia ingin berteriak, tetapi jejak tinju Si Hao yang tak tertandingi tiba, masih tidak menahan diri, menghantamnya langsung dengan kekuatan terbesarnya. Peng! Raja bela diri surgawi melakukan semua yang dia bisa, tetapi jejak tinju ini terlalu kuat, seolah-olah sebuah gunung besar sedang menghancurkan, menghantam lengannya hingga patah. Darah menyembur keluar dari mulutnya, dia tidak bisa berteriak bahkan jika dia mau. Dia menggunakan kehendak ilahinya, ingin mengirimkan suara. Namun, pada akhirnya, Si Hao melepaskan teriakan ringan, suaranya seperti guntur, langsung akan menyebarkan roh primordialnya. Pihak lain menggunakan kekuatan jiwa, mengganggu tempat ini, menekan roh primordialnya. Raja bela diri surgawi, kamu harus bertahan. Tepat pada saat ini, Raja Anggur Hijau dan Raja Kembar Ular Bulu semuanya bergegas, ingin memberikan bantuan. Mereka sangat terkejut, tidak pernah menyangka Raja bela diri surgawi hampir terbunuh di sini. Hanya saja, mereka sudah terlambat. Si Hao mendekat, telapak tangannya menjadi setengah tembus pandang, darah bergolak, melepaskan suara gemuruh. Pada saat yang sama, cahaya tak berujung meletus, menampar. Ah! Raja bela diri surgawi berteriak, hanya saja, suaranya tenggelam. Tinju Si Hao memekakan telinga seperti angin dan guntur, menghancurkan dunia saat dia mendekat. Puff! Tangan Raja bela diri surgawi hancur berkeping-keping. Selain itu, lengannya berubah menjadi kabut berdarah inci demi inci, juga hancur. Alasan utamanya adalah karena fondasinya telah terluka setelah bertukar serangan dengan seluruh kekuatannya dengan Si Hao, kehilangan kemampuan bertarung puncaknya. Saat ini, dia sama sekali bukan lawan Si Hao. Si Hao tertawa dingin. Jejak keempat turun. Dia memadatkan jejak tinju, seluruh tubuhnya terbakar, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Hong! Kali ini, Raja bela diri surgawi putus asa. Jika dia lari, Huang akan mengejarnya, sementara tiga raja di belakang tidak akan dapat membantunya tepat waktu. Jika dia tidak lari, bahkan jika ketiga raja itu bergegas, Huang pasti akan membunuhnya. Aku akan mempertaruhkan semuanya. Dia meraung dengan marah, tidak berlari, berharap untuk menyeret Si Hao sehingga ketiga raja itu dapat menyerangnya dari belakang. Hanya saja, dia ditakdirkan untuk kecewa. Kecepatan Si Hao terlalu cepat, bumi hingga inci. Setelah bergegas maju, kekuatan ilahinya meletus lebih kuat lagi. Puff! Meskipun Raja bela diri surgawi menolak, teknik leluhur langsung runtuh. Sementara itu, seluruh tubuhnya juga meledak, hancur berantakan oleh tinju Si Hao. Raja bela diri surgawi jatuh, tubuh dan jiwa padam di depan wajah semua orang. Ini membuat semua orang tercengang. Mereka semua gemetar, terutama makhluk asing yang mengejek Si Hao sebelumnya. Mereka merasa seolah-olah sedang mengalami mimpi buruk. Raja bela diri surgawi mereka benar-benar jatuh dalam pertempuran. Sialan, dia pastilah orang yang membunuh Raja Singa bermata biru bersisik emas, diteriak salah satu Raja Kembar Klan Ular Bulu. Sekarang giliranmu. Si Hao berbicara dengan dingin. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, dia menghindari serangan ketiga orang itu, bergegas melewatinya, langsung membantai jalannya. Dia bergerak dengan kuat, segera mengangkat tinjunya untuk menyerang. Hong! Rambut Raja Kembar Ular Bulu semuanya adalah ular berbisa, menari-nari dengan gila. Rambut panjang mereka segera bergerak keluar, bergegas maju. Selain itu, mereka masing-masing memiliki sepasang sayap emas di belakang mereka. Mereka bergerak,
menyerupai pedang bulu emas, menakutkan tak tertandingi saat mereka menebas keluar. Pada saat yang sama, Raja Tanaman Rambat Hijau menunjukkan kekuatan, memperlihatkan bagian dari tubuh aslinya, tanaman merambat. Saat ini, cahaya hijau berkedip-kedip, garis demi garis emas hijau tumbuh di kehampaan, akan menjerat Si Hao. Selain itu, masih banyak tanaman merambat yang bahkan lebih tajam dari tombak, menusuk ke depan, akan menembusnya. Ketiga Raja Agung itu saling memahami, semuanya menyerang Si Hao. Itu karena mereka tahu orang ini terlalu menakutkan, bahkan membunuh Raja Bela Diri Surgawi, jadi jika mereka menghadapinya sendirian, mereka pasti akan mati. Semua makhluk asing di dekatnya tidak bisa menahan rasa terkejut. Ini terlalu menakutkan. Raja Bela Diri Surgawi peringkat keempat terbunuh, dan sekarang, Raja Anggur Hijau peringkat kelima, Raja Kembar Ular Bulu peringkat ketujuh dan kedelapan semuanya menyerang satu orang. Hal-hal benar-benar berkembang sejauh ini. 10 ahli hebat, di mata mereka, mereka seharusnya tidak tertandingi. Paling tidak seorang pun di generasi muda seharusnya bisa menghentikan mereka. Mereka seharusnya cukup untuk menyapu bersih semua kultivator muda Imperial Pass. Namun, hari ini, satu orang telah menggulingkan semua yang mereka tahu. Orang ini membunuh Hu Feng terlebih dahulu, dan kemudian dia melawan 3 Raja Agung sendirian, terlebih lagi tampaknya menguntungkan. Si Hao tidak menahan diri, menggunakan seluruh kekuatannya. Dia ingin membunuh mereka dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk mencegah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Puff! Dia meraih sayap emas salah satu Raja Kembar Ular Bulu. Awalnya, sayap-sayap itu adalah sayap dewa yang tak terhentikan, tetapi pada akhirnya, sepotong sayap itu dirobek paksa olehnya. Kau! Orang itu berteriak kaget, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, ingin menyerang balik Si Hao. Puff! Akibatnya, Si Hao segera merobek seluruh sayapnya, menyebabkan darah menyembur keluar. Ah! Dia berteriak dengan menyedihkan, rasa sakit seperti ini tak tertahankan. Bunuh! Ular bulu lainnya meraung marah, bergegas maju dan menyerang. Raja Tanaman Merambat Hijau tidak mengatakan sepatah kata pun, juga mengambil tindakan dengan segenap kemampuannya. Ini bukan saatnya untuk menahan diri dengan egois, mereka harus bekerja sama, atau mereka semua akan mati. Ayo serang bersama. Makhluk asing lainnya menyadari sesuatu, membantai jalan mereka ke depan. Kami juga akan mengambil tindakan. Ketika para kultivator dari pihak 9 surga melihat ini, darah mereka semua mulai mendidih, juga meraung, menyerbu dengan penuh pembunuhan. Kalian bisa melanjutkan perjalanan. Si Hao berkata dengan dingin. Itu karena setelah dia merobek sayap ular bulu itu, dia langsung meraih salah satu lengannya. Ketika salah satu dicengkeram di depan Si Hao, bagaimana mungkin sesuatu yang baik terjadi darinya? Si Hao mengolah kitab suci yang tidak dapat dihancurkan, dagingnya sangat kuat, tidak mungkin orang-orang ini dapat dibandingkan dengannya. Akibatnya, Si Hao mengambil tindakan dengan tangan kosong, segera memotong Raja Ular Bulu ini menjadi 2, ini juga terjadi pada roh primordialnya. Saudaraku! Ah! Tidak! Raja Ular Bulu lainnya melolong dengan sedih. Bunuh! Raja Tanaman Merambat Hijau juga berteriak. Tanaman merambat menutupi langit, menusuk ke arah Si Hao. Kalian semua bisa melanjutkan perjalanan. Pada saat ini, Si Hao seperti Raja Iblis yang bereinkarnasi yang tak tertandingi, dingin dan kejam. Selama pertempuran berikutnya, dia menghancurkan ruang di antara alis Raja Ular Bulu lainnya, menghancurkan tengkoraknya, membunuhnya di tempat. Kemudian, dia memadatkan jejak magis, meledakkan tubuh Raja Tanaman Merambat Hijau, membuat seluruh kekuatan ilahi tubuhnya melonjak, terbakar menjadi api, terlebih lagi memperlihatkan tubuh Tanaman Merambat Hijau yang asli. Peng! Pada akhirnya, Si Hao memadatkan jejak magis, bergegas maju. Dia menghancurkannya berkeping-keping, kabut berdarah menyelimuti udara. Semua raja terbunuh. Semua orang menghirup udara dingin. Ini adalah peristiwa besar. Ahli muda manusia ini membunuh 4 ahli hebat sekaligus, ini pasti akan mengguncang perbatasan sunyi. Jika Raja Singa bermata biru bersisik emas yang mati ditambahkan, itu akan menjadi 5 ahli hebat. Semua orang punya alasan untuk meragukan bahwa itu adalah orang yang sama yang melakukan ini. 5 dari 10 ahli muda hebat dari pihak asing terbunuh dalam 1 hari. Ini sungguh mengerikan, benar-benar menusuk surga. Ini pasti akan memicu keributan besar.